Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini kalau di jam 8 malam waktunya untuk Nightmare Side Testy Misteri. Kita bakal ngobrol sama seseorang yang punya pengalaman-pengalaman mistis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channelnya, nyalain lonceng notifikasinya, dan share, like, komen jika kamu suka video ini. Kalau juga punya pengalaman-pengalaman yang sama seperti yang kita bahas malam hari ini, kau bisa langsung komen di bawah. Tapi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Misteri ini sendirian. Dan malam hari ini yang diundang di Nightmare Side Testy Misteri, wah, seseorang yang sangat luar biasa nih. Dia seorang aktor juga, ya kan? Terus sekarang barista juga ya. Oke, ada Gusti Raihan. Yeay, hai semuanya. Selamat berjumpa di Nightmare Side. Oke, Gusti. Mungkin kita tahu Gusti ini main di Dilan ya sebagai Akel. Iya, benar. Yang sudah almarhum juga ya di cerita terakhir ya. Iya, almarhum. Meninggal. Waduh. Terus selain film Dilan ada lagi proyek-proyek apa sih? Aku habis film Dilan tuh pernah syuting film horor juga Oh, kebetulan. horor. Iya. Pernah ya? Oke. Terus dia gitu kayak kisahnya tuh kita lagi main di dalam hutan. Terus pacar aku hilang di situ. Tuh sering banget tuh kayak gitu. Gak cuma dalam hutan tuh kalau pacar hilang tuh kayaknya. Iya. Di sosial media, di sosial media juga bisa hilang loh, bahaya. Itu paling horor itu. Paling horor ya. Yeah. Oke, berarti pengalaman main film horor udah pernah ya? Pernah. Nah, kalau sekarang kesibukan apa sih? Kesibukan tadi udah disebutin barista. Barista juga ya di gitu, jurnal Risa ya berarti ya. Sama megang merchandise juga di jurnal. Oke. Terus ada beberapa kegiatan entertainment kayak konten dan foto video gitu. Foto video masih aktif ya. Wow, menarik nih. Mungkin di kehidupannya gue panggilnya apa ya enaknya ya? Gusti atau gue lebih biasa dipanggil apa sih? Grey. Oh, serius? Ya, serius. Mr. Grey dong. Mr. Grey, Christian Grey. Oke, di kehidupannya Grey mungkin kan banyaknya entertainment ya. Yeah. Kayak happy lah, lu foto, mungkin ya film horor pun syuting gitu, jatuhnya nggak serem-serem banget. Tapi kalau di kehidupan nyatanya itu kayak gimana sih? Apakah happy juga atau mungkin ada sisi-sisi seremnya nih? Oke, pengalaman-pengalaman serem seorang Grey. Aku dulu pernah sih ngalamin pengalaman serem gitu pas masih kecil. Jadi dulu tuh pas lagi zamannya tidur sama nyokap. Sekarang masih? Udah enggak dong. udah sendiri. Udah sendiri sekarang ya. Oke. Jadi dulu pas masih kecil, semasa tidur sama nyokap, aku tuh selalu bangun jam 3 subuh. Selalu. Oke. Dan keadaannya tuh pas bangun nggak ada nyokap, nggak ada bokap. Jadi bener-bener sendiri gitu. Lagi sendiri ya. Di kamar nyokap tuh. Itu pagi 3 pagi berarti. 3 subuh ya. Jadi kayak selalu bangun, ada kasur, terus ada lorong gitu, ada kamar mandi. Kamar mandinya tuh ditutupnya tuh bukan yang dibuka tapi digeser. Oke, pintu geser. Iya. Kayak kejadian itu selalu terulang-ulang. Jadi kayak pas bangun tidur tiba-tiba suka kebuka pintunya. Terus tiba-tiba ada orang keluar putih semua, dia bilang uka gitu. Kayak gitu. Putih semua. Uka. Dan aku selalu teriak kan. Teriak, bunda, sampai akhirnya aku kebangun, ternyata bener aku sendiri. Jadi kebangun lagi gitu setelah itu tuh. Oke. Pernah kejadian kayak gitu dan berulang gitu. Nah, si sosok putihnya ini apa? Laki-laki, perempuan atau gimana waktu itu, masih ingat gak? Kayak bener-bener putih semua gitu. Rata mukanya apa segala macam putih gitu. Dan aku juga kayak bingung gitu kenapa bisa ada gitu. Kayak gitu. Terus kamu denger dia uka gitu? Dia ngomong uka kayak gitu. Oh. Artinya apa ya? Aku juga nggak tahu, makanya di sini aku pengen konsultasi nih sama pakar nightmare. Oke, mungkin itu dia ngomong aku kayaknya ya. Iya. Aku gitu. Kan sekarang kayak Uka mau ke sana deh, Umak mau kemana gitu. Iya. Iya, Umak, kamu, Uka, aku gitu ya. Sampai ada kejadian lucunya. Jadi udah berulang-ulang kayak gitu. Pas aku kebangun, aku tahu nih dia tuh bakal datang. Jadi aku bener-bener nge-freeze di kasur.
Terus kayak tiba-tiba kedengeran dia jalan uka tapi dia ngeliat aku tidur padahal aku pura-pura tidur. Terus kayak dia nggak berani ngegangguin gara-gara aku tidur kan. Akhirnya dia balik lagi. Itu tuh pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya cerita pas segala macem. Emang di rumah itu emang angker sih situasinya ke ya, sampai akhirnya nggak lama dari situ kita pindah. Ada lagi kejadian. Oh, ntar dulu, cukup sampai si uka-uka dulu nih ya. Oke. Itu sosok apa ya itu ya? Uka-uka. Iya. Belum pernah denger sih kalau berbentuk sosok. Ya mungkin kalau sosoknya putih doang, tapi dia ngomongnya uka-uka gitu ya. Aku belum pernah denger sih sebenarnya ya. Cuman ini menarik sih. Ada hantu ngomong uka-uka doang gitu. Iya benar. Oke, siap. Itu berarti dari kamar mandi ya? Dari kamar mandi. Datangnya si hantu uka-uka ini. Ya? Oke, siap. Pindah rumah ada lagi kejadian. Jadi kayak dulu tuh di rumah yang kedua aku udah mulai tidur sendiri. Tapi kayak connected itu gitu sama kamar mama. Jadi bisa dibuka apa segala macam. Nah, di kejadian rumah itu tuh bener-bener kayak aku pernah tidur tapi bangunnya di bawah. Oke, dipindahin berarti. Iya. Dan tapi aku nggak sadar, aku tiba-tiba bangun di bawah, ya udah aku jalan lagi ke atas gitu. Tidur beberapa kali bangun ke bawah. Maksudnya di bawah tuh di ruangan beda ruangan. Aku tidur di atas. Oke, kamu tidur di lantai 2 misalnya. Bangun di lantai 1. Bangun di lantai 1. Oh. Beberapa kali kayak gitu. Terus gitu kayak emang ada yang aneh sampai kayak bunda tuh ngundang pengajian apa segala macem. Terus kayak pintu pernah nutup sendiri jedar gitu keras gitu. Di situ juga nggak lama tapi kak. Pindah lagi. Oke. Iya. Itu mah kalau itu nggak kelihatan. Wujudnya nggak kelihatan. Cuman kayak bener-bener pindah ke bawah. Dipindahin berarti ya? Dipindahin. Lumayan loh. Mindahin lu kayaknya. Iya kan? Lumayan berat ya kayaknya satunya. Maksudnya bisa mindahin lu ke bawah tuh. Maksudnya lumayan tuh. Dia punya energinya gede banget di rumah itu. Karena yang gue tahu kalau misalnya ada satu sosok yang bisa mindahin benda atau barang, atau bahkan dia bisa menyentuh dan menggerakkan orang gitu ya. Kayak dia bisa nyentuh tangan kita nih, narik. Itu kekuatannya gede banget. Iya, apalagi mindahin gitu. Iya, apalagi mindahin. Jadi bukan sosok kayak biasa-biasa doang pasti yang ada di rumah itu. Menurut gue sih. Jadi bisa jadi dia sosoknya besar dan dia punya kekuatan yang cukup besar juga, energinya yang lebih besar dari kita, dan bisa gerakin benda, bisa mindahin orang, bisa nutup pintu, geser pagar misalnya tuh ya, gitu-gitu. Serem sih. Gede. Cuman kakak aku tuh pernah ngeliat katanya malam-malam pas dia baru pulang, aku pernah jalan tidur sambil merem. Nah mungkin juga karena itu juga kali ya. Jadi kayak beberapa kali di rumah itu tuh aku nggak sadar aku jalan aja katanya sambil tidur. Oke, sleepwalking. Sleepwalking, yoi itu. Tapi kamu nggak ingat apa-apa sih pas jalan itu? Maksudnya mimpi atau gimana? Enggak, bener-bener kayak udah gitu. Cuman diceritain aja sama bunda sama kakak. Wow, bisa jadi pindahin ya. Ambil jalan kamu gitu ya. Jalan kamu. Aku tidak bisa mengangkatmu. Kamu jalan sendiri ya, pindah. Oke, siap. Oke. Tapi kalau ngelihat sosok yang common lah ya, yang kayak kuntilanak, pocong ataupun apapun itu, kamu pernah nggak? Kalau tadi kan sosoknya putih doang nih, tapi kalau ini kayak sosok perempuan, misalkan ya kuntilanak misalnya kita ngomongin itu. Tapi bisa jadi gak sih kalau misalkan aku nggak pernah ngeliat hal yang kayak gitu, tapi aku ngerasain ada dan aku tahu mukanya kayak gimana. Itu bisa jadi gak sih? Bisa banget. Bisa banget. Itu alam bawah sadar yang main. Dan itu tuh yang sering banget yang sering banget terjadi lah. Tapi orang-orang tuh nggak sadar. Tapi itu tuh emang sosok itu. Nah kalau misalnya udah bisa atau sering banget kayak gitu, berarti ada bakat lah. Ada bakat buat lihat. Sensitif lah. Kadang kayak gitu. Gue juga kalau lagi syuting atau apa nih, kadang merem terus muncul lah sosok perempuan misalnya. Terus mukanya tuh muncul. Apa nih gitu. Tapi ya persekian detik lah. Oh, mukanya kayak gini, wujudnya, matanya kayak gimana. Itu muncul. Jadi muncul sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Kan misalnya gue lihat lu nih, terus gue kebayang, oh lu ya, karena gue pernah lihat lu. Kalau ini
gue nggak tahu ini apa ya tiba-tiba muncul. Itu alam bawah sadar yang main dan dia ngirimin energi dia mungkin keserap sama kita dan hasilnya gitu. Mungkin ada orang sensitif mah lihatnya lebih Langsung, jelas iya, gitu, jelas lebih. gitu. Tapi kalau kita kan kayak biasa aja mungkin ya, sensitif tapi belum terlalu gimana ya dapatnya segitu. Oke, aku tuh pernah kayak gitu kejadian. Jadi dulu pas rumah aku di Setra Sari, kamar aku di atas, rumahnya gede banget, emang. Jadi bokap tuh punya rumah gede di situ dan sepi. Jadi di situ kita tinggal cuma bertiga. Nyokap, Segede itu, bokap, ya, iya. segede itu bertiga di atas. Kamar aku tuh bener-bener luas, ada kacanya gede. Jadi bener-bener kelihatan ke depan rumah gitu. Aku tuh jadi si kasurnya tuh nempel sama kaca. Ini pintu, ini ada lemari, di sini meja belajar, di sini kaca. Nah setiap aku tidur deket apa itu namanya hordeng, aku nggak bisa tidur, selalu nggak bisa tidur, kayak nggak nyaman apa segala macam. Cuman setiap aku tidur di sebelah yang sebelah sini bisa. Jadi setiap aku merem, aku tuh bener-bener ngelihat situasi kamar aku tapi ada yang tidur di sebelah aku. Gitu. Cuman aku masih mikir ya ini halusinasi, tapi akhirnya jadi keterusan. Aku setiap tidur selalu ngeliat sosok itu gitu, rambut panjang, muka yang berantakan gitu, yang agak rusak gitu. Dan itu setiap harinya aku tidur tuh selalu ngeliat itu. Oke. Itu yang pertama. Sampai akhirnya Merinding gue. ketemu teman-teman masuk ke dalam kamar. Aku selalu gampang tidur gitu, dan tidur sejak itu. Dan setiap aku merem, aku pernah mimpi. Jadi pas lagi ada rame-rame teman aku nginep di sana, pas aku mimpi, aku ngelihat ada sosok di depan jendela lagi duduk ngeliatin ke depan. Munggungin berarti. Menggungin. Itu sosok yang sama kayak Sosok yang sama. Cewek. mukanya rusak. Rambutnya panjang, putih badannya. Wih. Dan itu di alam bawah sadar kamu ya, kamu lihat itu ya. Cuman aku mikirnya kayak itu halusinasi aja. Kayak ini halusinasi, tapi nggak tahu kenapa setiap tidur di situ ya aku nyenyak, walaupun aku harus ngeliat muka dia gitu. Dari merem gitu. Oke. Siap ya, mungkin dia yang menunggu kamar kamu ya. Tapi kamu bisa kayak gitu berarti ada bakat loh. Maksudnya punya ya, bukan bakat ya, bisa dibilang ya kamu sensitif mungkin. Makanya dari kecil kamu bisa kayak gitu. Ya pindah-pindah rumah kamu sering ngalamin apa, sampai akhirnya kamu tidur yang tadi bisa ngerasain juga kayak gimana. Mungkin ada ya, sebenarnya kamu bisa melihat hantu. Waduh. Aku tuh padahal penakut banget loh. Serius? Parah, serius. Oh kamu tipe orang penakut. Kalau sendirian penakut. Berarti kayak uji nyali atau gitu-gitu. Wah. Jadi kalau pernah aku tuh kayak ada suara teng gitu. Itu bukan satpam ya. Jadi kayak ada suara cewek nangis di sana. Terus kayak tiba-tiba ada yang jalan. Aku tuh bener-bener langsung nutup selimut. Pas lagi tidur nutup selimut gitu. Dan aku tuh memperlambat gerakan aku, kayak misalnya pegel nih gini kayak gitu. Saking takutnya. Biar nggak ada bunyi apapun nih. Bener-bener. Soalnya kayak bunyi datengin sama sosok itu ya. Makanya kalau aku denger Nightmare itu bener nggak bisa sendirian. Jangan sendirian. Kok pengalaman di mobil gitu pernah gak? Pengalaman di mobil biasanya kan suka paling serem tuh kalau dapat pengalaman. Kalau gue kan kayak pulang Nightmare sendirian nih, jam 12 malam pulang ke rumah sendirian tuh naik mobil. Itu udah ngaco sih. Udah ngaco. Pikiran kemana-mana. Udah ngaco banget. Kayak sendiri, lu bayangin nih kosong. Misalkan joknya belakang kosong, terus lihat spion belakang kosong. Waduh. Jalanan kosong, itu udah nggak ngerti lagi sih. Itu karena gue selalu kepikiran ada satu cerita nih. Dari seorang driver ojol. Dia nganterin cewek nih. Mungkin ada yang udah pernah dengar juga. Dia nganterin cewek lah istilahnya. Dia nganterin, habis gitu si ceweknya sendiri duduk di belakang. Turun di daerah Dago, Siliwangi kalau nggak salah. Ceweknya bayar lebih lah, harusnya 30, dia bayar 50.000 misalnya. Bayar 50.000 terus dia bilang, Pak tolong anterin teman saya juga ya ke Cimbuleuit. Dia bilang gitu. Hah? Dia si drivernya ngeliat nggak ada siapa-siapa kan di belakang kan. Tapi si cewek ini minta tolong anterin temannya ke Cimbuleuit. Ini kembaliannya ambil, tapi anterin teman saya dulu ke Cimbuleuit ya.
Terus drivernya yaudah iya aja, ambil ya duitnya kan. Terus emang gak ada siapa-siapa kan, di belakang kosong. Habis Siliwangi itu ada perempatan kan, kalau kiri ke Ciamplas, kanan Cimbuleit nih. Oke. Enggak kan, dari Siliwangi Baksil naik. Nah karena dia lihat gak ada siapa-siapa, dia gak belok ke Cimbuleit, udah aja dia turun ke bawah ke Ciamplas nih. Lagi nyetir tiba-tiba ada suara di belakang, suara cewek. Pak, salah jalan. Males gak lo? Males gila itu. Aku kayaknya turun dari motor terus lari itu kayaknya. Gitu, di mobil kita lagi nyetir. Pak, salah jalan. Karena dia kan gak belok ke Cimbuleit. Wah, itu langsung panik. Nah gue selalu takut tuh kalau suara sih, gak tahu kenapa. Oke. Selalu takut kalau suara, kalau lagi sendirian. Lo gitu juga gak? Atau pernah ngalamin ada pengalaman suara yang lo denger? Ngeliat langsung kayaknya. Ngeliat langsung. Ngeliat langsung. Kalau suara masih kayak positive thinking aja. Masih bisa positif ya. Tapi kalau udah ngeliat langsung, aku kayaknya speechless deh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak aduh mau ngapain ya gitu. Aduh, cuman kalau di mobil aku juga pernah. Jadi emang kejadiannya aku lupa kunci rumah. Kunci rumah apa segala macam. Cuman kayak ya balik lagi, ini aku nggak tahu kalau ini tuh expect apa sih, cuman pikiran aku doang atau nyata gitu. Jadi kayak aku pernah berkomunikasi semenjak rumah di Setrasari itu sama mereka. Jadi aku tiba-tiba suka ngomong sendiri kayak, iya udah berapa lama di sini, padahal aku cuman ya imajinasi doang gitu. Sampai cabut sama bunda ngomong, kamu udah kunci rumah belum? Terus itu kayak aku bilang, belum bun. Terus gimana? Aku bilang, udah aku titipin. Oh gitu. Terus dari situ bunda mukanya panik, langsung cepet-cepet ngebut di rumah. Oh, lu bilang gitu. Aku bilang refleks gitu. Refleks. Udah aku titipin. Oke. Mungkin ada sesuatu nih sama lu yang menarik nih. Aku juga nggak tahu. Lu jangan-jangan punya dua kepribadian, men. Aduh. Apa nih? Iya, maksudnya satu, kadang lu nggak sadar gitu, kayak lu ngomong gitu, kadang lu jadi seseorang yang lain yang bisa berkomunikasi sama mereka. Kayak lu jalan sendiri, sebenarnya mungkin lu sadar lu jalan sendiri, atau lu ngobrol sama orang, ngobrol sama sosok itu mungkin emang beneran lu ngobrol, tapi ketika lu jadi grey lagi, yang satu mungkin Gusti, yang satu grey mungkin gitu ya. Ketika jadi grey lagi biasa lagi gitu. Kayak bener-bener biasa. Bener itu. Kayaknya aku ngerasain kayak gitu. Tapi semenjak aku pindah rumah lagi dari Setrasari ke Antapani, itu dari situ jauh berbeda sih. Kayak bener-bener aku juga banyak aktivitas, aku nggak sendirian. Soalnya di Setrasari itu aku banyak mengalami sendirian gitu. Sampai pernah ada satu kejadian, aku pipis di toilet kan, saking ada siapa-siapanya jadi dibuka aja. Dan di alam bawah sadar aku tuh, aku selalu kayak ngeliat gitu, kayak ada orang yang lagi nongol gini loh. Itu dari situ aku jadi tutup terus gitu kalau misalnya ke toilet. Wow, ada bakat nih anak ini, luar biasa guys. Mr. Grey can see the ghost. Mystery Grey. Mystery Grey. Iya, bisa. Berarti lu sekarang tinggal di Antapani. Kalau udah di sana udah aman. Nggak pernah ngalamin kejadian aneh. Iya. Kalau di lokasi syuting lu gimana? Pernah nggak sih? Lokasi syuting, kan namanya film horor tuh. Iya, Uka-Uka itu pernah. Jadi kayak ada fotografer kita semua. Uka-Uka lagi? Uka-Uka, film Uka-Uka. Oh, kirain sih hantu Uka-Uka itu. Waktu itu syuting film horornya film Uka-Uka aja dulu. Oke. Jadi dia pernah ngejepretin satu momen dan ada kayak hantu noni-noni Belanda gitu, pakaiannya bagus. Kebentuk lewat cahaya sama asap-asap gitu, tapi kayak bentuknya tuh orang lagi jalan. Oke. Wah, itu sih. Wow, nice. Ada nggak fotonya? Nggak ada kebetulan. Jadi kayak bener-bener kayak Gus lihat. Itu semuanya tahu dari situ, kayak wow keren banget nih gitu. Tapi nggak tahu tuh kayak itu for the first time aku syuting dan ngerasa horor gitu. Walaupun aku syuting horor, cuman aku nggak ngerasa horor gitu gara-gara foto itu sih. Langsung. Wah. Itu emang lokasi di mana waktu syuting? Gunung Gede. Gunung Gede. Yeah. Emang ada rumah-rumah Belanda gitu? Nggak ada rumah, jadi kita di hutan, bener-bener di hutan. Tapi ada noni Belanda. Ada noni Belanda. Terbaik sih. Iya, itu sih. Kayaknya dieksekusi di situ ya. Iya. Zaman Jepang. Kayaknya bisa kita syuting di sana nanti. Iya. Males sih. Oh itu, ceritanya yang tadi hilang di hutan itu di situ. Iya, syutingnya di situ. Iya. Serem sih kalau hilang di hutan itu. Kalau
Makanya kalau naik gunung atau ke hutan atau ospek kan zaman dulu kan suka naik gunung tuh ospek. Iya. Ya kan, camping ya. Yang paling malas sih kalau udah tersesat dan hilang, terus muter-muter balik lagi. Terus kadang kalau di beberapa lokasi di hutan itu suka ada pasar gaib namanya. Iya, aku pernah denger nih. Iya, pasar gaib gitu kan. Jadi tiba-tiba si pasar gaib ini ada dua artian. Ada pasar gaib yang emang isinya tuh gaib-gaib semua yang memang jualan gitu atau gimana lah gitu sih. Ada yang pasar bentuknya kayak pasar kayak ramai gitu orang-orang, bentuknya manusia, cuman ternyata nggak ada gitu. Itu jadi bikin halusinasi. Oh, ini lagi sini ada nari-nari itu apa, wah rame nih gitu. Ternyata nggak ada. Dan katanya itu pernah kejadian di sekitaran jalan tol Jakarta Bandung tuh. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Kalau nggak salah ya. Jadi di sekitaran jalan tol Bandung itu ada satu momen si orang ini tuh berhenti gitu, terus mau buang air kecil kalau nggak salah. Terus dia ngelihat keramaian itu di kan kalau jalan tol tuh pinggir-pinggir juga ada hutan-hutan gitu kan, terus ada bukit-bukit gitu. Terus dia berhenti kalau nggak salah, dia keluar, terus dia ngedengar keramaian itu, dan ketika lihat ya itu ada rame, ada nari-nari, ada apa, rame aja kayak pasar gitu, pasar malam gitu, tapi isinya cewek semua. Terus. Iya, isinya cewek semua. Terus habis gitu ya dia sempat masuk ke sana. Habis gitu bisa keluar lagi. Iya, bisa keluar lagi. Oke. Di situ dia bisa keluar lagi. Tapi ada kejadian apa gitu seterusnya gue lupa. Oh, jadi setelah itu tuh berlanjut cerita sampai di rumah. Oke. Gitu. Makanya hati-hati kalau ke tempat-tempat gitu ya, hutan gitu. Iya, bener sih. Bukit-bukit yang emang gak pernah kita tahu. Ya pasti ada sisi lainnya, ada dimensi. Kalau di Stranger Things tuh upside down lah. Upside down. Iya kan, kalau di kita Stranger Things kayaknya mikirin juga kalau di balik dunia kita ini apa nggak tahu gitu. Bener. Upside downnya kita ini apa? Sekarang kita di sini studio, mungkin di dimensi yang lain upside downnya ini bisa jadi hutan. Iya, bisa jadi hutan. Di sini pohon. Gua lagi duduk dekat batu misalnya, dan itu tempat tinggalnya mereka, itu kan bisa jadi. Benar. Serem. Pasar juga termasuk upside down ya kan, mungkin di sisi lain memang tempatnya itu, cuman kita kelihatan lah sama kita secara gak langsung. Menurut lo ngelihat hantu beruntung apa enggak? Banyak soalnya orang-orang yang pengen ngelihat kayak gitu-gitu, sampai ada yang apa ya, kayak istilahnya tuh belajar gitu kan, suka ada, oh gue pengen banget lihat hantu, dia belajar apa caranya, ritual. Ada yang orang yang udah lihat hantu tuh, atau yang bisa bahkan teh malas gitu, untuk takut lah, kayak aduh mendingan gue enggak gitu. Aku nggak tahu ya, cuman kayak aku tuh pengen bener-bener sekali ngelihat kayak, oh itu yang namanya hantu, udah cukup. Sekali gitu. Soalnya penasaran kan, kayak seumur hidup belum pernah kayak ngeliat gitu. Oh itu hantu kayak gitu. Selalu di alam bawah sadar ya. Selalu di alam bawah sadar, benar. Pengen lihat kamu. Lihat sih. Ini aja. Nanti aja lah. Oke, siap. Terima kasih Gusti Rehan. Terima kasih atas juga pengalamannya, seru banget, dan semoga ini jadi satu cerita yang menarik nih buat insan muda tonton malam hari ini, karena pengalamannya ternyata menarik di balik seorang Gusti Rehan yang mungkin kamu lihat di TV atau di film atau di foto, ternyata di balik ini ada sesuatu yang menarik. Kayaknya ada yang menjaga seorang Gusti Rehan untuk tetap bisa tidur nyenyak dan selalu diselamatkan dari hal-hal yang dia tidak inginkan. Terima kasih sekali lagi Gusti. Siap, terima kasih juga Kak Dimas, Nightmare Side, Ardan Radio. Mantap, sampai ketemu lagi di Nightmare Side Testing Mystery selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.